Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen dan juga akan ada charting beberapa altcoins. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan komen, gue ingatkan lagi minggu ini kita udah beres ya, udah nggak ada data penting. Besok hari Minggu kita akan bahas seminggu ke depan ada apa aja yang bisa menggerakkan market ya. Tapi for now, hari ini sampai besok kita bisa lebih fokus ke TA dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat dulu kondisi BTC. Kondisi BTC nggak beda jauh dengan tadi pagi ya. Dan bahkan belum sampai terjadi retest di angka 68.265. Jadi sekali lagi PR besar dari Bitcoin adalah bertahan di atas dari 68.265. Kalau sampai bisa bertahan di atas dari sini, apalagi mantul, nah ini bisa menjadi satu pertanda yang semakin bullish untuk Bitcoin. Apalagi kalau sampai weekly close hari Senin ya, dan masih di atas dari 68.265. Kalau bisa terjadi seperti itu, artinya kita weekly close kembali membuat higher high ya, dan ya higher high, higher low di aset apapun sebenarnya, bukan cuma di kripto ya, tapi di aset apapun adalah pertanda bahwa aset itu bullish. Begitu ya. Oke, langsung aja kita bahas komen. Yang pertama dari Tasya Fahira. Ini newbie berarti ya. DCA itu apa bang? DCA itu adalah technically speaking disebutnya sebagai dollar cost averaging. Nah, mantap di sini ya. Gua happy banget kalau banyak yang saling mencoba untuk membantu seperti di sini ya. Jadi dollar cost averaging ini sebenarnya adalah bahasa kerennya dari dicicil ya. Jadi lu akumulasi secara berkala, jangan tebak-tebakan, hajar semua duit lu ke satu titik. Begitu. Jadi misalkan ya lu punya duit dingin misalkan 1 juta. Instead of kita tebak-tebakan, udahlah gua hajar aja semua BTC di harga 68.000 misalkan. Nah, dibandingkan seperti itu kita bagi menjadi beberapa peluru. Kalau gua minimal 10 ya. Nah, jadi misalkan instead of kita di satu posisi, kita bisa di 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Next dari Riza Arif. Konsisten untuk terus reminder. Beda sama channel-channel yang lain. Thanks Bang Toshi and Team. Setelah rajin nonton DCWT ini, kita semua bisa terselamatkan. By the way, kalau bikin semacam grup VIP juga boleh Bang. Donasi yang masuk dipakai untuk membesarkan TCI. Jadi ada simbiosis mutualisme. Thank you ya, thank you for the concern ya. Karena memang kita di TCI tidak ada grup VIP, tidak ada berbayar apapun. Jadi semua keluarga TCI ya nggak perlu bayar apapun ya. Bahkan kadang-kadang bisa mendapatkan promo-promo dari exchanger yang kerjasama dengan TCI ya. Kayak tadi kita ada pembahasan, ada giveaway iPhone terbaru dan juga ada sampai 6.000 USDT sign up bonus kalau nggak salah ya. Nah itu kerjasama antara TCI dengan berbagai macam exchanger begitu. Jadi bukan cuma lu nggak bayar, malah kadang-kadang lu pakai link referral kita bisa dapat extra profit begitu. Nah, tapi ya baik lagi kalau gua pribadi dengan tim udah bikin komitmen ya untuk tidak buat grup VIP begitu, karena gua pribadi punya pengalaman yang nggak enak dengan grup VIP gitu. Kebanyakan ya bullshit gitu dasarnya, langsung aja kebanyakan bullshit. Nah, gua jadi lebih suka udah aja ya. Kalau lu merasa terbantu dengan TCI, begitu, lu merasa wah TCI luar biasa nih mengubah cara pandang gua dalam trading, investing dan seterusnya, lu bisa dukung dengan berbagai macam cara. Yang pertama, yang murah, yang gratis ya. Itu adalah apa? Lu bisa kasih tahu ke teman-teman lu yang hancur mulu di kripto ya, bawaannya FOMO mulu. Nah, dikasihlah link ke channel kita supaya bisa belajar ya. Yang kedua, kalau lu merasa bahwa wah gua profit gara-gara TCI ini, gua pengen juga membantu TCI secara langsung. Nah, lu bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ada banyak banget exchanger yang bisa lu pakai, dan itu bukan exchanger wah yang lu nggak pernah dengar. Pemain-pemain besar, exchanger tier 1. Jadi lu bisa cek di link description di bawah. Lu tinggal pakai mana yang cocok sama lu, ya itu bisa langsung membantu perkembangan dari TCI. Begitu ya. Thank you ya, thank you for the concern lagi-lagi. Next. Wah, jauh juga. Next, kita lihat di sini dari Mr. Ini apa nih bacanya? Tiuka mungkin ya. Kebanyakan yang turun dikit langsung ribut bukan orang yang mau investasi bang, tapi pelaku judi all in, pengen lipat gandakan uang dengan cara cepat. Kalau ngomong lipat ganda duit jadi inget zaman dulu ya. Ada apa tuh yang dulu mengaku apa tuh? Nggak ngerti lah. Dia mengaku dirinya sebagai apa ya?
yang mukanya rada ke India-India gitu dulu ya. Dia bisa menggandakan uang ya. Duitnya masukin ke celana dia, tiba-tiba dia duduk terus ya duitnya bertebaran begitu. Ya, mungkin benar juga ya mentalitas orang-orang yang all in itu ya mirip-mirip begitu. Pokoknya nggak peduli market mau lagi gimana, wah pokoknya market bisa ngepam ya, ngepam. Sekalinya drop, hancur sudah. Nanti tinggal bikin hashtag kripto anjing, begitu ya. Ya susah lagi-lagi ya. Kita harus putuskan diri kita mau jadi apa, investor atau pejudi. Begitu. Nah, semakin cepat kita memutuskan antara dua itu, ya semakin kita bisa lebih cepat juga menuju tujuan. Lebih cepat profit atau lebih cepat udah hancur sekalian boncos. Begitu. Jangan di tengah-tengah nanggung ya. Sekalian mau hancur-hancur, mau profit-profit. Begitu ya. Mantap. Next dari Imam, M-nya panjang nih ya. Kayaknya YouTuber-YouTuber lain yang jarang bahas BSB ya, Bang. Yang bahas BSB, Bang. Gua pas awal Oktober BTC drop tetap ikut pendapat Kotoshi kalau sekarang lagi bullish karena mantul. Tapi biar gitu tetap dicicil. Jangan tebak-tebakan sesuai saran Kotoshi. Tetap ada kemungkinan fake out walau kecil. Mantap ya. Mantap. Jadi ya ini buat yang nggak tahu ya, di Oktober kemarin banyak yang wah udah nih kripto hancur nih katanya Oktober mana nih dikasih rudal sedikit ya itu konteksnya itu ya Iran nembak Israel dikasih rudal dikit langsung nyungsep katanya ya. Ya selamat bagi lu yang kemarin terlalu bearish di awal 1 Oktober ya kelewat momentum ini begitu ya. Nah, di sini ada beberapa interaksi gue suka nih ya. Kalau interaksi antara subscriber tuh gue happy ya. Berarti artinya mungkin merasa semakin seperti keluarga ya. Ini dari Joestar. Bener bang, dari banyak YouTuber kripto di Indo cuma Mak Toshi yang pakai. Nanti kalau tiba-tiba ada yang pakai juga, ini maksudnya BSB ya. Kita tahu mereka nyontek ke Mak Toshi. Ya, nggak apa-apa. Orang lain mau pakai BSB ya terserah. Gue pribadi juga nggak mengklaim bahwa TCI itu yang pakai BSB pertama kali, enggak sih. Karena pada faktanya aja BSB yang ada di sini ya itu tuh dibuat oleh siapa nih ya ZK Dev ya. Jadi ini bukan indikator baru yang wow Toshi bikin sendiri, enggak ya. Dan gua nggak pernah mengklaim ini punya TCI juga, bukan. Ini simple banget, cuma EMA 20 EMA 21 dan SMA 20. That's it, as simple as that. Dan pasang di weekly ya. Ya, tapi ya baik lagi kalau sampai nanti ada yang ya pokoknya jangan sampai ada yang tiba-tiba ngaku pakai duluan ya gitulah ya. Nah, selanjutnya lagi nih BTC is King. Bener Om, paling nanti kayak kayaknya kurang lebih satu nada nih. Nanti kayak kemarin lagi channel sebelah ngaku dia yang paling pertama bilang cycle 2019. Padahal Kotoshi sudah bahas dari awal tahun. Paling nanti juga ada yang ngaku-ngaku dari mereka yang pertama pakai BSB. Di mereka bayar mahal banget. Di sini gratis. Jadi ya orang harusnya tahu lah mana yang beneran edukator, mana yang cuma jualan kelas. Ya gini, lagi-lagi ya kalau gua ada orang mau pakai BSB, mau bilang 2019 kayak ya cycle-nya mirip 2019, monggo, terserah begitu ya. Tapi yang pasti lu bisa cek sendiri gua udah dari kapan pakai BSB. Minimal 2022 seingat gua ya. 2022 terutama waktu zaman-zaman sini nih. Gua ingat banget ya. Di masa-masa sini orang tuh udah pada bullish nih. Udah nih bottom nih. Kenapa bottom? Karena mungkin orang ngerasa udah lama nih. Ini ya bisa dibilang dari sini lah ya. Dari sini BTC kayak santai-santai aja di daerah sini ya. Di daerah 20.000 lah kurang lebih 20.000, 19, 18 ya daerah-daerah situ. 134 hari kayaknya sideways lah. Ada naik sedikit tapi overall banyaknya di daerah sini ya. Udah nih bottom. Hajar semuanya ya. Gua bahas, hati-hati, BSB masih menjadi resisten di sini. Waduh, dibacotinnya. Wah, tau dari mana lu? Bangke lu, tayu lu, ngefat lu. Lengkap. Kebun binatang, terus apa namanya, kakus tuh lengkap semua keluar ya di zaman-zaman ini. Udah ngedam, semua diem. Begitu. Jadi ya, BSB gue udah pakai dari dulu. Begitu. Jadi ini mungkin udah jadi sedikit kayak ciri khas dari kita. Ya, tapi ya kalau sampai ada yang mau klaim ya monggo silahkan lah, terserah. Kalau yang pasti lu bisa cari bukti udah dari kapan pakai BSB gitu ya. Oke. Next. Atin Martin. Lucu juga namanya Atin Martin ya. Kotoshi, menurut Koko BTC bisa tembus 80 tahun ya. Oh, 80K tahun ini. Ya sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin. Ya lagi-lagi gini, kalau gue pribadi sebenarnya nggak terlalu suka
gini, wah tahun ini maksudnya sampai bulan ini kena nggak sih nih? Wah itu ya jadi jatuhnya tebak-tebakan begitu karena ada time limitnya berapa gitu. Tapi kalau misalkan lu bilang, "Bang, di cycle ini mungkin nggak sih gitu sampai titik tertentu?" Eh itu masih lebih oke, tapi tetap kalau gua sih lebih suka ngebahas itu kita akumulasi di mana ya. Kita kalau mau DCA berapa persen begitu. Karena kalau mau ngomong di tanggal sekian, bulan sekian, detik sekian mau kemana market itu jatuhnya tebak-tebakan. Kalau tebak-tebakan gua nggak terlalu suka. Tapi ya kalau mau ngomong memungkinkan nggak dari momentum sekarang ya kalau sampai misalkan ini seperti anggap aja ya kita ambil scenario ini mirip-mirip kayak misalkan di 2019 ya. 2019 ini tapi tanpa Black Swan event ya mungkin aja ya. Nah, tapi pertanyaannya apakah di cycle ini kita akan mendapatkan Black Swan event seperti di 2019 atau tidak? Nah, sorry bukan 2019, 2020 ya. Dapat Black Swan event nggak? Nah, Black Swan event di 2020 itu adalah COVID crash. Nah, di kali ini mungkin akan bikin deg-degan adalah November, pemilu di US. Apakah itu akan menjadi Black Swan event kita? I don't know. Ya, nah, maka dari itu gue nggak terlalu ya gue nggak terlalu suka sih dengan tebak-tebakan di bulan sekian di akhir tahun, awal tahun, kira-kira kena sini nggak? Nah, itu susah ya. Itu kayak terlalu jatuhnya ke tebak-tebakan ya. Next dari Andi Molto. Jujur, saya telat ketemu channel TCI, tapi walau telat beruntungnya saya dapat open limit di 60.600 ke atas ke atas belum termasuk ETH. Yang bikin saya senang itu ya DCA-nya, karena asli bikin tenang, walaupun modal saya masih sedikit, tapi nggak sangkut, gitu aja sih. Oh ya, kok kalau nanti pas ada masa-masa TP spot, tolong dibahas kok. Pasti nanti dibahas ya, kayak kita kemarin aja. Di cycle ini, BTC kita udah dapet TP 3 kali. Ethereum udah dapet TP 2 kali. Dan beberapa memes juga kita udah pernah bahas ya TP-nya. Jadi pasti nanti kita bahas kok, tenang ya. Nah, selanjutnya sehat selalu kok. Amin ya. Edukasimu sungguh berharga dibandingkan yang jualan kelas-kelas atau member-member nggak jelas. Salam tabur tuai. You're welcome ya. Semoga sehat selalu juga dan semoga di cycle ini bisa very profitable ya. Next dari murid Bang Toshi. BTC mau naik gua deg-degan bang. Kemarin nggak beli banyak karena emang duitnya nggak banyak. Tinggal nunggu nanti kapan turun lagi. Ya udah jangan terlalu mikir. Aduh kemarin kurang. Itu pasti akan selalu ada terasa seperti itu. Ya, gua pun masih ada kerasa kayak kadang-kadang. Aduh kemarin cukup nggak ya akumulasi. Tapi gue inget-inget lagi. Ya setiap tempat support penting gue udah beli, ya udah berarti PR gue udah beres. Jadi ya nggak usah terlalu dipikirin karena memang normal kerasa bahwa aduh kayaknya kurang. Tapi selama lo sudah melakukan SOP trading lo, sudah melakukan DCA di support yang menurut lo penting, ya udah beres. Ya the job's done. Next. Aina 88, pengalaman pribadi sih mas. Dulu saat belum dipertemukan dengan Matoshi dan TCI Team, maunya cepet-cepet kaya ya. Nggak lihat TA apalagi fundamental. Ikut-ikutan orang dan trading menjadi kacau sampai minus lebih dari 50%. Bersyukur saat ini ikut bimbingan TCI yang benar-benar buat saya sadar apa itu mindset trader dan investor ya. Intinya kalau ngedukun dan buru-buru bukannya jadi trader malah blunder. Portonya kegulung ke bawah. Sekarang perlahan mulai membaik portoku. Makasih Matoshi. Sukses dan sehat selalu untuk semua dan salam tabur tuai. Mantap ya tabur tuai, luar biasa. Semoga di cycle ini bukan cuma bisa BP, tapi jauh lebih profitable lagi ya. Next dari Chandra Simple ya. Bang, gimana sih rasanya alt season? Bisa kasih lihat chart salah satu koin nggak? Soalnya banyak ditunggu-tunggu orang, jadi penasaran. Ya, contoh paling gampang ya Solana deh, boleh ya. Coba kita ambil Solana, mana Solana? Cycle sebelumnya 2021. Ini chartnya, waduh, ini chartnya per Solana yang lumayan ini ya. ETH aja deh, coba ETH ya. ETH waktu altcoin season ya di 2021. Nah, jadi lu bisa di sini altcoin season itu kan mulai kerasa di 2021 kapan nih? Coba kita lihat ya BTCD itu yang ekstrim turunnya di sini. Ntar ini weekly. Oke lah. Ya, mulai kerasa turun tuh di Desember ya Januari lah ya. Kita lihat Januari 2021 itu di sini nih. Nah, mulai dari sini ya. Kita ambil dari anggaplah nggak usah yang paling bawah lah, kita anggap sini aja ya.
Ethereum dari situ ke all time high itu nge-pump sebesar 1.586%. Kita bandingkan dengan BTC ya. BTC dari Januari juga lah ya, kurang lebih lah sama-sama di sini nih. Nggak di paling bottom ya. Lu cek sampai paling atas itu 560 ya. Jadi lu bisa lihat sendiri masa-masa altcoin season ya. Ini kita cuma pakai ETH loh. ETH udah lumayan berat ya. Kalau lu cari lagi pair yang lebih gila gitu yang zaman dulu itu ada yang bisa sampai 2.000, 3.000, 4.000 ada. Begitu ya. Nah, ini ETH aja di cycle kemarin loh. Bukan 10 tahun lalu. Enggak, cycle kemarin ya 2020 sampai 2021 ya. Itu nge-pump 1.586% mulai dari Bitcoin dominance dapat pucuk di sini ya. Pucuk di 2021 lah Januari. Begitu. Nah, itu kurang lebih the power of altcoin season. Tapi sekali lagi, altcoin season terjadi bukan dengan cara kasih orasi. Wah, saya hari ini mendeklarasikan altcoin season begitu. Bukan seperti itu caranya ya. Ya caranya butuh liquidity. Yang ngatur siapa sih liquidity dunia sekarang? Ya suka nggak suka masih diatur oleh the Feds. Selama interest rate masih masih cenderung relatif tinggi lah. Sekarang masih relatif tinggi ya. Dan balance sheet masih terus turun, sulit untuk dapat altcoin season kayak di 2021. Tapi kalau balance sheet udah mulai naik, disitulah ya kita siap-siap untuk ya dapat yang kayak beginian. Begitu. Jadi ya altcoin season boleh kalau ditunggu-tunggu, tapi jangan ditebak-tebak gitu. Itu yang jadi bahaya. Kalau ditebak-tebak nanti jatuhnya kayak di April Maret kemarin, sangkut lagi. Dan sangkutnya nggak main-main, 80%, 70% dan seterusnya. Begitu ya. Oke, itu kurang lebih ya. Itu ETH. Kalau yang lain nih ada yang bilang Shiba Inu ya, Shiba juga yang lebih gila. Tapi ya lu coba cek sendiri deh. Lu coba cek sendiri dari Januari 2021 sampai ke all time high dia berapa persen. Nah, itulah altcoin season. Gitu. Tapi kalau di masa-masa QT seperti sekarang, itu BTC season. BTC season ya harus manage your expectation untuk yield atau bukan yield ya. Capital gain dari altcoins gitu. Oke, udah ya takut kepanjangan. Sekarang kita akan masuk ke buy limit. Hari ini kita akan bahas Ondo, Apex, dan Matic. Sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Prime XBT. Di mana sekarang Prime XBT sedang ada 20% deposit bonus buat lo yang menggunakan link referral kita di bawah ya. Nah, kenapa Prime XBT? Karena Prime XBT ini adalah salah satu cryptocurrency exchanger menurut gua cocok banget buat lo yang pengen belajar trading futures. Kenapa bang? Ya, karena di sini mereka menyediakan ya demo account di mana kita bisa latihan dulu begitu. Salah satu komplain yang paling sering gue dengar adalah, bang, gue masuk ke grup nggak ngerti bang, disuruh depo, ujung-ujungnya tiba-tiba gue loss aja bang, udah hancur bang, nggak ngerti apa-apa liquid katanya. Nah di sini di Prime XBT lo bisa belajar dulu dengan demo account ya. Di sini bisa ada CFD maupun juga crypto futures. Tinggal klik trade and then lo bisa mulai ya. Nah, selain juga di situ ya kita bahkan ada copy trade di sini. Jadi buat lo yang ngerasa bahwa aduh bang, gue udah cobain belajar setengah mati bang, nggak bisa ya. Tapi gue pengen nge-follow nih trader yang punya track record yang bagus. Nah, lo bisa menggunakan juga di Prime XBT begitu ya. Sekali lagi, untuk event 20% ini eksklusif buat lo yang menggunakan link referral kita di bawah. Jadi kalau buat lo yang mungkin udah ngerasa udah enak nih, demo udah lancar, trading futures udah biasa, pertimbangkan untuk depo menggunakan link referral kita di bawah karena akan bisa mendapatkan 20% deposit bonus dan ini limited offer ya. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ikutan. Dan buat lo yang pengen mendapatkan news-news terbaru mengenai Prime XBT bisa cek di Telegram mereka ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang belum trade di Prime XBT silahkan bisa coba untuk trade di Prime XBT. Kita masuk ke Ondo. Untuk Ondo ada beberapa yang nanya ya. Jujurnya sekarang nggak terlalu banyak request ini ya, nggak terlalu banyak request alts ya. Ya itu mungkin cerminan dari altcoin season yang belum terasa begitu. Jadi orang-orang mulai banyak yang aduh alts nggak tahu mau apa ya bang, udah bahas apa aja bang, yang penting ada setup. Tapi Ondo ada sedikit yang nanya, itu pun alasannya karena ngepump 13% ya. Nah, jadi untuk Ondo kita bisa lihat di sini sebenarnya nggak ada setup gimana ya, malah bisa dibilang retest 1 retest 2 jebol ke atas ya. Nah, untuk sekarang sih Ondo kita langsung ke spotnya aja karena futuresnya belum ada setup lagi.
Jadi buy limitnya boleh di BSB atas di angka 0,759. Lalu di 0,732 dan di 0,695. Itu untuk posisi spot di Ondo ya. Next kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX sayangnya tidak terjadi retest kedua di EMA 20. Kalau ada retest udah profit, tapi ya sudahlah, namanya juga belum rezeki, ya jangan dipaksakan ya. Yang malah unik sekarang sudah terbuka lagi adalah posisi short untuk yang kedua kali ya. Retest 1, retest 2 di 28,13 sudah terjadi ya, berturut-turut ya. Jadi ya akhirnya kebuka lagi sekarang. Untuk posisi shortnya ini target TP-nya boleh di MA20. Atau kalau lu mau lebih konservatif, boleh pertimbangkan di BSB atas di angka 27,9 ya. Itu kurang lebih untuk setup di AVAX secara posisi futures. Posisi spotnya BSB atas ya di 27,9, MA20 27,02 dan BSB bawah di 26,73. Next kita masuk ke Matic. Untuk Matic, posisi short kita sudah kena target TP ya. Retest 1, retest 2 di 0,363, kebuka posisi long ya, dan sempat opennya ini ada ini ya, opennya tuh ada gap, tapi udah kena target TP dulu. Jadi buat lo yang sudah buka posisi short kemarin sesuai dengan DCWT, congratulations, kalian profit sebesar ya 2,9% lah ya. Nah, kalau sampai besok daily close dari Matic masih di bawah dari 0,374, maka kita bisa limit posisi long ya, retest kedua otomatis kebuka bukan posisi long, posisi short ya. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP di angka 0,363. Posisi spot lagi-lagi masih sama seperti kemarin di 0,363 dan di 0,345 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ya. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.